Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas tentang satu sektor dari finance, yaitu koin Ondo Finance. Apakah Ondo Finance bisa dijadikan pertimbangan kita ke dalam portofolio aset kripto kita menuju bull run nanti? Sebelum kita update tentang Ondo Finance, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini berada di 1,55 triliun. Di total market cap kripto menurun 1,52% dengan volume 24 jam terakhir berada di 73,67 bilion US dollar, naik 6,82%, dan dominasi Bitcoin berada di level 50,4%. Saat ini level Fear and Greed Index berada di zona netral di level 50%, dan harga Bitcoin saat ini sudah tembus di bawah 40.000 US dollar, berada di 39.700 US dollar, menurun 0,76% dalam 24 jam terakhir dan 7,71% dalam 7 hari terakhir. Akibat penurunan dari Bitcoin ini, altcoin dan token lainnya rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam 7 hari terakhirnya. Kita langsung saja update tentang Ondo Finance. Apa itu Ondo Finance dan bagaimana proyeksi ke depannya dari Ondo Finance ini? Saat ini kita sudah masuk ke dalam Ondo Finance dari Coin Market Cap, di mana harga dari Ondo berada di 0,25 US dollar, sudah mengalami kenaikan 54,73% sejak ICO-nya beberapa waktu lalu. Market cap dari Ondo saat ini berada di 341.800.000 US dollar. Volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 193.260.000 US dollar. Sirkulasi supply dari Ondo saat ini berada di 1.366.459.434 Ondo dari total supply sebesar 10 miliar Ondo. Lalu apa itu Ondo Finance? Kita langsung saja melihatnya ke dalam website dari Ondo Finance. Misi dari Ondo Finance adalah institusional yang menggunakan sistem tradisional akan ditokenize menjadi sistem on-chain dalam Ondo Finance. Jadi Ondo akan membangun infrastruktur keuangan untuk meningkatkan efisiensi pasar, transparansi, dan aksesibilitas ke depannya. Didukung oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti Founders Fund, Coinbase Venture, dan Pantera. Dan Ondo Finance berinvestasi kepada perusahaan aset manajemen yang bernilai miliaran dolar yang sangat liquid dan mudah diperdagangkan di bursa, seperti BlackRock dan PIMCO. Kita tahu BlackRock adalah salah satu perusahaan aset manajer terbesar yang mengelola hingga 9 triliun US dollar aset manajemen, dan PIMCO merupakan perusahaan investasi manajemen yang berada di Amerika Serikat dan juga sudah memiliki kredibilitas yang sangat baik. Dan Ondo Finance menyatakan di sini bahwa dana mereka disimpan di aset kustodian pihak ketiga yang tentu telah memenuhi syarat, seperti Clear Street, Ancora Trust Company, NAV, dan StoneX. Juga mereka menyatakan bahwa keamanan mereka diaudit oleh pihak ketiga seperti Trail of Bits, QuantStamp, dan ImmunePi. Dan tim-tim yang berada di dalam Ondo Finance ini sudah memiliki pengalaman yang luas di seluruh perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia seperti Goldman Sachs, Bridgewater, Millennium, dan MakerDAO. Mereka akan membangun aset keuangan dan infrastruktur otonom yang mereka lakukan kepada klien-klien kelas dunia. Mereka akan menciptakan keuangan modern bagi pelaku pasar tradisional yang selama ini sudah menguasai ekonomi dunia. Lalu apa saja yang ada di dalam ekosistem dari Ondo Finance ini? Ondo Finance saat ini sudah terintegrasi dengan Ethereum, Injective Protocol, Mantle Network, Polygon, Solana, lalu ada Agni,
XLR, Bybit, Flux, UCX, Izumi, Jupiter, Amino, Meteora, Nonco, Orca, Radium, Leptoka, dan sistem Oracle mereka didukung oleh Chainlink yang merupakan komputasi terdesentralisasi yang menghubungkan data-data di luar blockchain untuk dapat diinput ke dalam sistem blockchain. Juga terhubung kepada Supra, lalu Switchboard, dan service provider mereka ada Ankura Trust, ada BlackRock, Clearstreet, Coinbase Venture, First Citizens, Morgan Stanley, NAB Consulting, Rakar Digital, StoneX. Itu tadi adalah ekosistem-ekosistem yang berada di dalam Ondo Finance. Dan kita sudah rata-rata mengetahui apa saja yang ada di dalam ekosistem Ondo tersebut. Jadi di sini salah satu kelebihan awal dari Ondo Finance adalah transparansi pengelola keuangannya sudah jelas siapa, dan tim pengembang dari Ondo Finance adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Dan Ondo Finance bersama dengan Coinbase Venture akan meluncurkan rencana ekspansi mereka di APAC. Jadi mereka akan secara strategis berekspansi untuk memanfaatkan antusiasme aset digital yang semakin meningkat di area kawasan Asia Pasifik. Dan tujuan mereka adalah akan merangkul perusahaan-perusahaan yang mengklaim sudah memegang sejumlah besar pangsa pasar global sekuritas, yang dimana mereka akan memberi tokenize bagi perusahaan tersebut dan akan melakukan modernisasi sistem keuangan pada perusahaan tersebut. Dalam rencananya, melalui siaran persnya baru-baru ini, mereka akan membuka kantor pertamanya di wilayah Asia Pasifik dengan menunjuk Ashwin Kosa sebagai Wakil Presiden Pengembangan Bisnis untuk kawasan Asia Pasifik. Mengapa Ondo Finance berminat untuk ingin masuk ke dalam pasar Asia Pasifik? Di sini dijelaskan melalui CEO dari Ondo Finance, yaitu Nathan Alman, bahwa ada komunitas kripto yang aktif, yang berkembang pesat, serta apresiasi terhadap jenis eksposur berkualitas tinggi bagi aset Amerika Serikat yang diberikan tokenize bagi perusahaan tersebut. Jadi sudah seperti yang sebelum-sebelumnya, semakin diberitakan perusahaan-perusahaan aset tradisional seperti saham-saham yang masih menggunakan sistem tradisional itu akan semuanya ditokenisasi pada saatnya nanti. Dan dalam hal ini Ondo Finance sudah melirik kawasan Asia Pasifik untuk melakukan tokenize bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menguasai pangsanya di pasar Asia Pasifik ini. Lalu apa tujuannya? Tentu kedepannya akan semakin meningkatkan adopsi massal bagi penggunaan kripto dan penggunaan teknologi blockchain yang semakin meningkat. Jadi bila adopsi penggunaan semakin meningkat, tentu permintaan semakin meningkat juga. Dan bila permintaan meningkat, maka pengadopsian Bitcoin itu akan terus bertambah dan berdampak kepada altcoin dan token lainnya, di mana para pelaku pasar yang memegang Bitcoin tentu akan mengambil keuntungan untuk berinvestasi pada altcoin nantinya. Jadi ini adalah satu inovasi yang baik untuk menambah kepercayaan orang-orang terhadap blockchain, terutama Bitcoin. Lalu apakah saat ini harga yang terbaik untuk kita akumulasi Ondo Finance ini? Bila teman-teman sudah melakukan riset ulang mandiri terhadap Ondo Finance ini, maka kita akan melihatnya melalui grafik chart dari Ondo Finance berikut ini. Jadi bila mengacu kepada time frame 4 jam dari Ondo Finance, maka terlihat di sini terbentuk yang namanya bullish divergence. Apa itu bullish divergence? Indikator dari pergerakan harga sudah menunjukkan lower low, tapi harga menunjukkan higher low-nya. Jadi itu adalah salah satu ciri
bahwa Ondo akan bergerak bullish dan area hijau adalah area terbaik untuk kita akumulasi. Jadi bila teman-teman yakin bahwa Ondo Finance dapat memberikan keuntungan ke dalam portofolio aset teman-teman menuju bulan kripto ini, maka harga saat ini harga yang baik untuk mengakumulasinya. Dan sekali lagi di disclaimer teman-teman, ini hanya berbagi informasi. Segala pembelian dan penjualan koin dan token itu kembali kepada keputusan teman-teman. Lalu berapa harga maksimal Ondo Finance akan bergerak saat bulan kripto nanti? Bila kita mengacu ke Solana, di mana market cap Solana berada di 36,7 billion US dollar, maka bila Ondo saat nanti market capnya berada pada posisi Solana, itu harga satu Ondo adalah 25,44 US dollar, mengalami kenaikan 103 kali lipat. Dan ini market capnya adalah tentu masih dalam masa-masa peralihan dan belum bull run sebenarnya. Jadi market cap Solana saat ini belum adalah market cap dalam masa bull run. Jadi apakah ada peluang Ondo dapat mengejarnya? Bila kita melihat kembali bahwa perusahaan-perusahaan pendukung dari Ondo Finance ini adalah perusahaan-perusahaan terbesar, maka masih ada kemungkinan Ondo Finance akan naik ke harga 25 dolar dengan market cap 36 miliar US dollar. Jadi bila teman-teman saat ini berinvestasi pada Ondo dengan nilai 100 dolar, maka saat nanti bulan kurang lebih teman-teman sudah memiliki nilai aset hingga mungkin 10.000 US dollar. Tapi kembali lagi teman-teman, ini baru perkiraan kasarnya, hanya berdasarkan perspektif nilai koin terhadap market cap yang lebih besar. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman memperoleh keuntungan dari Ondo Finance ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari Crypto Move, dan sampai jumpa di video selanjutnya.